The ends justify the means, tujuan menghalalkan cara. Dan hampir pasti kamu pernah dengar nama yang dikaitkan dengannya, Niccolo Machiavelli. Filsuf Italia abad ke-16 yang namanya kini jadi sinonim dengan manipulasi, kelicikan, dan politik kotor. Tapi ada satu masalah. Machiavelli tidak pernah menulis kalimat itu. Dan kalau kamu benar-benar membaca tulisannya, bukan kutipan lepas, bukan interpretasi orang lain, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Seorang pemikir yang lebih jujur, lebih kompleks, dan ironisnya lebih bermoral dari kebanyakan filsuf politik yang mengkritiknya. Untuk memahami Machiavelli, kita harus memahami dunianya. Florence, 1498. Machiavelli berusia 29 tahun ketika ia diangkat sebagai sekretaris kedua Republik Florence. Selama 14 tahun, ia bukan teorisi di Menara Gading. Ia seorang praktisi, bernegosiasi dengan raja-raja, mengamati panglima-panglima perang, menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan bekerja di balik layar. Kemudian, pada 1512, rezim Medici kembali berkuasa. Machiavelli dipecat, dipenjara, disiksa atas tuduhan konspirasi yang tidak pernah terbukti. Ia diasingkan ke pertanian kecilnya di luar kota. Il Principe, The Prince, ditulis setahun kemudian, 1513, dalam kondisi pengasingan itu. Ini bukan karya seorang pemikir yang sedang berkuasa. Ini adalah distilasi dari seorang pengamat yang kehilangan segalanya. Untuk masuk ke pemikiran Machiavelli, ada 3 konsep inti yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Virtu, bukan virtue dalam arti moral, kebajikan, kebaikan. Virtu adalah kapasitas, ketangkasan, kemampuan seorang pemimpin untuk membaca situasi, mengambil keputusan yang tepat, dan bertindak ketika diperlukan. Fortuna, keberuntungan, nasib, semua hal di luar kendali manusia. Machiavelli tidak percaya manusia sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri, tapi ia juga tidak percaya manusia sepenuhnya pasrah. Necessita, keharusan. Machiavelli berpendapat bahwa situasi kadang memaksa seorang pemimpin mengambil keputusan yang secara moral tampak buruk. Machiavelli menulis di tengah tradisi filsafat politik yang didominasi oleh apa yang ia sebut Republik Imajiner. Gambaran ideal tentang pemimpin sempurna yang selalu bertindak mulia, jujur, dan bermoral. Para filsuf skolastik Kristen punya konsep raja yang saleh. Semua mengajarkan bahwa pemimpin ideal harus menjadi cermin kebajikan. Machiavelli menolak ini, bukan karena ia anti-moral, tapi karena ia melihat kesenjangan yang berbahaya antara teori dan realitas. Ia menulis, pemimpin yang berperilaku seperti orang baik di dunia yang tidak selalu baik, pada akhirnya akan hancur. Dan kehancurannya bukan hanya merugikan dirinya, tapi semua orang yang ia pimpin. Yang paling tajam dari kritiknya, Machiavelli tidak menyerang pemimpin yang berbuat buruk. Ia menyerang pemimpin yang berbuat buruk, sambil berpura-pura berbuat baik. Discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, Discourses on Livy. Disinilah Machiavelli yang sesungguhnya muncul. Republik. Machiavelli menganalisis Republik Roma, bagaimana ia bangkit, bagaimana ia bertahan selama berabad-abad, dan apa yang akhirnya membuatnya runtuh. Kesimpulannya mengejutkan. Republik adalah bentuk pemerintahan paling stabil dan paling kuat dalam jangka panjang. Machiavelli berargumen bahwa konflik antara rakyat dan elit di Roma, antara senat dan tribun rakyat, bukan kelemahan Republik. Itu justru sumber kekuatannya. Ketegangan yang terkelola menciptakan keseimbangan organik. Tidak ada satu pihak yang bisa mendominasi sepenuhnya. Ada 3 ide besar dalam discourses yang jarang dibicarakan. Pertama, korupsi sivik. Ketika warga negara kehilangan kemampuan dan kemauan untuk peduli pada kepentingan bersama. Ketika kepentingan pribadi sepenuhnya menggantikan tanggung jawab publik, Republik mulai membusuk. Kedua, kebebasan sejati lahir dari hukum dan institusi, bukan dari kebaikan penguasa. Pemimpin yang baik hati bisa berganti, yang permanen adalah struktur. Ketiga, rakyat secara kolektif lebih bijak dari penguasa tunggal manapun.
Rakyat mungkin mudah ditipu sesaat, tapi dalam jangka panjang penilaian kolektif mereka lebih akurat dan lebih stabil dari seorang raja yang dikelilingi penjilat. Machiavelli bukan pengajar kejahatan, ia adalah pengamat yang cukup jujur dan cukup berani untuk menuliskan apa yang ia lihat, bukan apa yang orang ingin dengar. Dalam tradisi filsafat yang penuh dengan seharusnya dan idealnya, ia memilih untuk berbicara tentang apa yang ada, sambil tetap percaya bahwa yang seharusnya ada adalah republik yang kuat, hukum yang adil, dan warga negara yang tidak apatis.